Ide konten kali ini adalah requestan dari @pp_lanang K3I yang menginginkan konten horor. Bagi yang mau request pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di video kita ya, atau kirim judul di email kita. Oke, sekarang mari kita mulai videonya. Pernah nggak sih kawan Noala mengingat-ingat? Setiap kali dengar cerita hantu, apa yang langsung muncul di kepala? Hantu perempuan dengan gaun putih, panjang atau menggunakan kebaya lama, dan beberapa penampakan hantu dengan jubah hitam, serta hantu-hantu dengan baju kolonial dan pakaian adat kuno. Padahal, setiap harinya ada orang meninggal pakai kaos, jaket, jeans, bahkan hoodie. Tapi kenapa hantu sebagai perwujudan dari arwah orang yang meninggal tersebut tidak pernah muncul pakai kaos polos atau celana jeans? Kenapa imajinasi kita tentang hantu selalu berhenti di masa lalu? Apa ini cuma kebetulan? Atau ada penjelasan psikologis, sejarah budaya, dan bahkan politik di baliknya? Hari ini, aku akan mengajak kamu menelusuri jawaban psikologis, budaya, sejarah, dan media di balik fenomena ini. Jawaban pertama datang dari cara kerja otak manusia. Secara psikologis, otak manusia biasa terancam oleh sesuatu yang asing atau tidak biasa. Pakaian kuno pada hantu adalah penanda visual yang sangat kuat. Dia langsung memberi pesan, "Aku bukan dari duniamu, aku dari masa yang berbeda." Perbedaan ini menciptakan jarak, dan jarak menciptakan suatu rasa. Rasa ini biasa kita sebut dengan uncanny valley atau rasa tidak nyaman terhadap sesuatu yang hampir terlihat normal, tapi keberadaannya terasa salah. Dalam hal ini, bisa dikaitkan dengan keberadaan hantu dengan baju dari masa lampau yang sebenarnya keberadaannya terlihat familiar di mata kita. Akan tetapi, karena menggunakan baju di masa lampau, keberadaannya terkesan tidak cocok atau ganjil dengan konteks zamannya. Selain itu, nostalgia dan rasa takut sering beriringan. Masa lalu itu sering dikonotasikan sebagai sesuatu hal yang misterius, belum sepenuhnya kita pahami. Menurut psikolog seperti Dr. Christopher French, ketakutan pada hantu sering terkait dengan ketakutan akan kematian dan sejarah. Masa lalu adalah wilayah yang belum sepenuhnya kita pahami, penuh dengan cerita yang gelap dan trauma yang belum terselesaikan. Film horor juga seringkali memproyeksikan kecemasan budaya dan sejarah menjadi bentuk hantu. Pakaian kuno itu seperti simbol fisik dari masa lalu yang menuntut balas, atau sejarah kelam yang masih menghantui masa kini. Coba bayangkan, jika pocong muncul bukan dengan kain kafan, tapi dengan baju polos dan sepatu kets. Apa kamu masih merinding? Atau malah ketawa? Otak kita butuh kode visual yang jelas untuk mengkategorikan ini ancaman dari dunia lain. Pakaian kuno yang sudah lepas dari konteks keseharian kita berhasil menjadi kode itu. Tapi, dari mana gambaran visual tentang hantu itu datang? Dalam banyak budaya dan kajian media, termasuk di Indonesia, hantu bukan sekadar makhluk seram, tapi penanda kejadian tragis. Sehingga beberapa contoh hantu yang berasal dari Indonesia, berasal dari periode sejarah tertentu. Pakaian kuntilanak menunjukkan simbol kematian perempuan saat hamil atau melahirkan di era kolonial. Pakaian pocong menunjukkan penanda terhadap ritual kematian yang belum sempurna, karena belum sempat dikuburkan. Dan pakaian noni Belanda adalah wujud dari bayangan kolonialisme di Indonesia. Selain itu, bentuk atau wujud hantu juga dipengaruhi oleh media dan budaya populer. Gambaran hantu modern kita sangat dipengaruhi oleh sastra dan film gotik Eropa abad ke-19, yang lalu diekspor ke seluruh dunia melalui kolonialisme dan dominasi industri film. Karakter seperti Dracula dengan jubahnya, atau wanita penghuni rumah berhantu dengan gaun Victoria, menjadi archetype atau citra dasar. Hollywood mengabadikannya, dan melalui film, citra itu masuk ke benak penonton di seluruh dunia,
termasuk Indonesia. Ini membuktikan bahwa media punya kekuatan besar dalam membentuk dan mereproduksi stereotip, termasuk stereotip visual tentang hantu. Di Indonesia sendiri, fenomena ini diperkuat oleh media lokal. Pada era 2000-an, acara televisi seperti Dunia Lain dan Masih Dunia Lain sangat populer. Acara ini tidak hanya mencari hantu, tetapi juga membentuk estetika dan tata cara penampakan hantu yang dianggap masuk akal dan nyata bagi publik. Mereka mengkonfirmasi dan mempopulerkan visual hantu Indonesia yang sudah ada, seperti kuntilanak dan pocong. Media, sekali lagi, berperan sebagai pematang imajinasi kolektif kita. Nah, di Indonesia, ceritanya jadi lebih kompleks dan intim. Hantu kita punya ciri khas yang kuat. Pertama, dilihat dari gendernya. Mayoritas hantu Indonesia yang ikonik adalah perempuan. Kuntilanak, wewe gombel, sundel bolong. Ini bukan kebetulan. Penelitian dalam Jurnal Humanities and Social Sciences Communications 2025 menganalisis bahwa film horor Indonesia sering memperkuat narasi patriarki perempuan. Dalam cerita horor sering dijebak dalam dua peran ekstrem, sebagai korban yang lemah atau sebagai antagonis supernatural yang jahat dan pendendam. Sosok seperti kuntilanak sering dikisahkan sebagai perempuan yang mati karena dikhianati. Dia menjadi hantu untuk membalas dendam, dan akhirnya harus ditaklukkan atau dikalahkan oleh figur laki-laki yang kuat, seringkali berwibawa secara agama. Dengan kata lain, ketakutan pada hantu perempuan juga bisa menjadi cermin dari kecemasan dan upaya pengendalian terhadap perempuan dalam masyarakat. Kedua, perhatikan pakaiannya. Sangat sering, sosok hantu digambarkan dengan pakaian tradisional atau busana yang merujuk ke masa lalu tertentu, seperti kebaya atau pakaian adat. Di sisi lain, sosok yang menaklukkannya kerap dikaitkan dengan simbol-simbol agama impor yang dianggap suci dan kuat. Kontras ini menarik. Seakan-akan ada narasi bahwa yang lokal tradisional itu identik dengan klinik dan kejahatan, sedangkan yang impor religius adalah solusi dan kesucian. Ini menunjukkan bagaimana cerita hantu bisa menjadi alat untuk melanggengkan stigma tertentu, bahkan terhadap budaya sendiri. Lebih dalam lagi, hantu dan ketakutan sering digunakan dalam narasi kekuasaan. Sejarawan seperti Novita Sari Yahya menulis bahwa rezim Orde Baru gemar menciptakan dan memelihara hantu-hantu politik. Istilah seperti bahaya laten komunisme adalah hantu yang sengaja dibangkitkan untuk menciptakan ketakutan massa, membungkam kritik, dan mengkonsolidasikan kekuasaan. Jadi, hantu tidak hanya ada di kuburan, tapi juga dalam wacana politik. Mereka adalah bayangan sejarah yang belum beres, trauma kolektif yang dimanipulasi untuk mengontrol masa kini. Jadi, kesimpulannya, pakaian kuno pada hantu di Indonesia bukan sekadar aksesori. Itu adalah simbol yang syarat makna, hasil dari psikologi manusia yang takut pada hal asing dan masa lalu yang misterius. Hegemoni media global, gotik Hollywood, dan lokal, sinetron horor, acara misteri yang membakukan gambaran tersebut. Konstruksi budaya dan politik Indonesia yang kompleks, di mana hantu sering berwujud perempuan, memakai busana tradisional, dan menjadi metafora dari ketakutan serta manipulasi kekuasaan. Sekarang, aku ingin tahu pendapatmu. Pertama, menurut kamu, adakah hantu Indonesia modern yang penampilannya sudah diupdate dan tetap seram? Kedua, yang lebih futuristik. Kira-kira kalau ada hantu era digital yang lahir dari trauma di media sosial atau dunia online, dia akan berpenampilan seperti apa? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka dan merasa konten Knowala bermanfaat serta ingin Knowala terus konsisten menghadirkan konten edukatif, kamu bisa dukung Knowala melalui Saweria. Link ada di deskripsi bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Aku Knowala. Stay curious dan sampai jumpa.